Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas tentang komunikasi politik. Komunikasi politik itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah komunikasi dan yang kedua adalah politik. Karena itu, untuk menjelaskan apa itu komunikasi politik, maka kita harus menjelaskan satu demi satu supaya mudah dipahami. Yang pertama adalah kita akan bicara tentang apa itu komunikasi. Karena komunikasi ini adalah bagian dari ciri khas yang paling unik dari diri manusia. Karena selain manusia, komunikasinya tidak terlalu unik. Atau komunikasi yang tidak didasari kepada sebuah pertimbangan-pertimbangan rasional. Tetapi manusia, komunikasi yang dibangun oleh manusia itu bisa bersifat dialogis. Saya tidak pernah melihat bagaimana hewan bersifat dialogis antara satu dengan yang lainnya. Tapi manusia bisa mendialogkan terhadap gagasan yang dia punya. Karena komunikasi, misalnya kita anggap, misalnya dari bahasa Latin, misalnya dari communicatus. Communicatus itu artinya berbagi atau kebersamaan atau milik bersama. Sehingga fungsi dari komunikasi itu sejatinya adalah menempatkan antara satu orang dengan orang lain pada posisi sejajar. Mereka bisa bersama-sama untuk membicarakan sesuatu. Sehingga bisa dikatakan secara filsafat misalnya bahwa seseorang itu bisa berkomunikasi dengan orang lain itu karena ada kesamaan sistem ontologis. Yang kedua adalah karena ada kesamaan sistem simbol. Misalnya kesamaan sistem ontologis itu artinya kita sama-sama manusia misalnya. Karena manusia dengan hewan tidak mungkin, tidak ada kesamaan sistem ontologis. Dan yang kedua adalah karena kesamaan simbol. Jadi orang Jawa yang murni Jawa dengan orang Madura yang dia tidak bisa bahasa Jawa misalnya. Atau orang Inggris yang dia tidak mengerti bahasa Indonesia, bahasa orang Indonesia. Dia berkomunikasi dengan orang Inggris, yang orang Inggris tidak tahu bahasa Indonesia, orang Indonesia tidak tahu bahasa Inggris. Sehingga bahasanya tidak tahu, tidak saling memahami, tidak saling mengerti, maka itu pun tidak bisa berkomunikasi. Sehingga komunikasi itu memang mensyaratkan dua hal, yaitu pertama adalah ada kesamaan sistem simbol, dan yang kedua adalah ada kesamaan sistem ontologis namanya. Sehingga bisa berkomunikasi. Nah, sekarang kita membicarakan bahwa komunikasi itu sesungguhnya melibatkan beberapa aspek. Yang pertama adalah bahwa komunikasi itu melibatkan komunikator, orang yang berkomunikasi. Yang kedua ada komunikan, itu berarti orang yang diajak berkomunikasi. Yang kedua pesannya, jadi komunikasi itu mengandung pesan. Karena tidak mungkin orang berkomunikasi lalu tidak ada pesan yang mau disampaikan. Sehingga aku ingin menyampaikan sesuatu agar kau mengerti. Aku ingin menyampaikan sesuatu agar kau mengetahui apa yang ada pada diriku. Nah, itu namanya komunikasi. Sehingga ada komunikator, ada komunikan, ada pesan. Kemudian yang keempat, itu ada alat penyampai. Alat penyampai itu bisa berupa lambang, atau bisa berupa juga tentang menggunakan HP, televisi, dan lain sebagainya, gambar, dan lain sebagainya. Itu namanya saluran komunikasi. Dan kemudian apa hasil dari komunikasi itu. Sehingga komunikasi itu tidak hanya serta-merta menyampaikan pesan, tetapi apa tujuan dari komunikasi itu. Jadi komunikasi itu mengisarkan adanya sesuatu yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Apa yang bisa kita sampaikan kepada orang lain itu bisa untuk memberi informasi kepada orang lain. Karena memberi informasi itu supaya orang lain tahu apa yang kita mau. Jadi yang lebih mudahnya adalah agar orang tahu apa yang kita mau. Nah gitu. Jadi supaya orang tahu. Nah supaya orang tahu itu bisa memberi informasi, namanya to inform. Untuk menginformasikan sesuatu kepada orang lain. Jadi perlunya kita berkomunikasi kepada orang lain itu supaya orang lain mengerti, mengetahui, to inform. Atau yang kedua adalah to educate. Untuk mengedukasi orang lain. Untuk mengajari orang lain. Dalam konteks ini misalnya seorang murid berkomunikasi dengan gurunya atau gurunya berkomunikasi dengan muridnya. Berarti gurunya sedang mengedukasi muridnya atau orang tua mengedukasi anaknya. Itu komunikasi. Komunikasi juga untuk entertain, to entertain.
untuk menghibur orang lain, untuk menghibur supaya orang yang gelisah, supaya orang yang hatinya gundah gulana dihibur, supaya orang lain tertawa. Dan model to entertain itu tidak dimiliki oleh makhluk selain manusia. Manusia bisa mengentertain orang lain supaya tertawa. Awalnya sedih, lalu menjadi tertawa. Atau sebaliknya, awalnya itu tertawa, bisa menjadi sedih. Dalam renungan malam misalnya. Itulah komunikasi. Juga bisa untuk banyak hal atau untuk transaksi dan lain sebagainya. Jadi memang komunikasi itu diperlukan supaya orang lain mengerti apa yang kita mau. Jadi siapa mengatakan apa, bagaimana caranya, salurannya apa, lalu pesannya apa, dan untuk apa. Itu bagian dari komunikasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam politik. Politik, ya dalam makna yang paling klasik adalah the art of possible, seni kemungkinan. Jadi kalau misalnya kita memaknai ini the art of possible sebagai seni kemungkinan, maka sesungguhnya aktivitas kemanusiaan itu adalah aktivitas politik. Aktivitas yang dilakukan oleh manusia ketika manusia mengajak orang lain, bagaimana orang lain bisa mengikuti kita, itu namanya politik. Bagaimana kita berusaha untuk mempengaruhi orang lain supaya orang lain itu memilih apa yang kita pilih, itu juga bagian dari politik. Kita sugesti orang lain supaya orang lain itu berubah sikapnya dari sikap yang jelek menjadi sikap yang baik misalnya, itu adalah seni politik. Jadi politik itu sebenarnya sangat luas karena manusia adalah zon politiken. Itu manusia yang adalah makhluk politik. Kenapa manusia disebut sebagai makhluk politik? Karena manusia selalu mencari cara bagaimana ketika sesuatu itu di hadapannya menghalang rintangan. Lalu apa yang harus saya lakukan? Ketika dia berpikir apa yang harus saya lakukan, maka sesungguhnya dia sedang berpolitik. Jadi politik yang paling kecil itu adalah seni seseorang untuk menggapai tujuan apa yang dia mau itu supaya diikuti oleh orang lain atau apa yang dia inginkan itu bisa tercapai. Itu namanya politik. Sehingga dalam ruang yang paling kecil sekalipun seseorang itu sebenarnya adalah politik. Tapi pada perkembangan selanjutnya karena manusia itu nanti berkelompok, manusia itu bersama orang lain, dia tidak sendirian dan dia juga bersama orang lain, maka pada sisi yang lain manusia itu juga perlu mempengaruhi orang lain. Manusia ingin menjadi pemimpin, manusia ingin menjadi orang yang menguasai di antara mereka misalnya. Nah, ketika seseorang punya keinginan untuk menjadi seorang pemimpin di hadapan orang banyak misalnya, ketika seorang menjadi terdepan di antara orang lain, maka dia perlu mengatur siasat-siasat yang berkaitan dengan kekuasaan. Nah, dalam konteks ini berarti politik difungsikan untuk merebut kekuasaan. Jadi kan setiap individu bahwa manusia itu adalah will to power. Seseorang itu, individu itu ingin berkuasa. Dalam kehidupan sehari-hari coba bayangkan, ada di antara kita itu selalu ingin menguasai. Seorang ayah ingin menguasai terhadap keluarganya. Seorang ibu ingin menguasai terhadap anak-anaknya. Ketika ada 3 orang, maka satu nanti akan memiliki posisi saya saja yang sebagai ketuanya. Nah, ketika banyak orang yang berkerumun, maka seorang ingin ada yang menjadi punya posisi sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ketua. Maka dia perlu untuk membuat siasat bagaimana dirinya dipilih oleh orang lain atau bagaimana dirinya bisa menjadi seorang pemimpin. Loh, kenapa seseorang kok berhasrat kepada power, kepada kekuasaan? Lalu dia menggunakan siasat dalam arti politik tadi itu. Kenapa orang memerlukan power? Kenapa orang butuh berkuasa? Karena dengan kekuasaan seseorang itu bisa menuruti apa yang dia mau. Dengan kekuasaan seseorang bisa melakukan, bisa melaksanakan sesuai dengan keinginannya. Misalnya begini, dengan kekuasaan seseorang bisa mengatakan kepada orang lain, tolong ambilkan itu, tolong buang itu, tolong kau ikut saya, tolong engkau tidak bersahabat dengannya. Dan biasanya power itu selalu berhubungan pula dengan aparat-aparat kekuasaan. Aparat kekuasaan itu ada orang-orang yang
Kalau misalnya ketika seseorang tidak menuruti terhadap apa yang dia mau, nanti ada power di belakangnya yang menjadi penopang terhadap kekuasaannya. Gitu. Jadi kalau misalnya negara itu ada TNI, ada polisi, sehingga ketika kekuasaan itu tidak dituruti, maka ada represivitas, ada daya tekan. Jadi seorang penguasa itu memiliki daya tekan. Itulah sebabnya kenapa perintah orang yang berkuasa itu kalau tidak dituruti, maka yang terjadi adalah dia akan menjadi orang yang ditekan oleh kekuasaan itu. Maka orang yang memiliki power, orang yang memiliki kekuasaan, dia didukung oleh banyak orang, dia dibela oleh banyak orang, dia juga memiliki alat penekan ketika orang lain tidak menuruti apa yang dia mau. Sehingga dia menjadi orang yang power, orang yang memiliki kekuasaan, orang yang kuat, bahasanya begitu. Dan ini diinginkan oleh semua orang gitu. Makanya kita sering kali mendengar kenapa ada konflik antara satu kelompok dengan kelompok lain hanya untuk memperebutkan kekuasaan. Karena memang memiliki kekuasaan itu hasrat setiap orang gitu. Hasrat setiap orang. Hanya saja memang hasrat setiap orang itu kadangkala ada yang meluas, ada yang tidak meluas. Ada yang mereka bisa untuk menggapai lingkup yang lebih besar, ada yang lingkupnya sangat kecil. Itulah hasrat kekuasaan. Nah, politik dalam hal ini untuk menggapai kekuasaan itu maka perlu yang disebut dengan komunikasi. Lalu komunikasi itulah yang disebut dengan komunikasi politik. Misalnya cara-cara merebut kekuasaan pada masa lalu misalnya itu dengan cara kekuatan kesaktian misalnya. Tapi lama-kelamaan model kesaktian itu kan berubah menjadi sesuatu yang berkaitan dengan taktik dan strategi. Bagaimana dia memformulasikan sistem, bagaimana dia menyusun sistem, bagaimana dia mengformat kelompok itu menjadi solid sehingga tidak hanya mengandalkan kekuatan tapi juga mengandalkan siasat. Pada tahap selanjutnya, maka politik juga berhubungan pula dengan gaya komunikasi. Karena ketika misalnya kita bicara politik misalnya, maka kita akan bicara banyak hal. Kita bicara tentang kebijakan, kita bicara tentang perumusan untuk mewujudkan kebijakan yang bermanfaat untuk banyak orang. Kita memerlukan persatuan kebangsaan, ada partai politik. Jadi banyak hal yang dibicarakan di dalam politik itu. Tetapi ketika dia berhubungan dengan banyak orang, maka seseorang harus berhubungan dengan komunikasi. Misalnya, pada zaman Yunani misalnya, bahwa komunikasi politik itu misalnya kita mengandalkan kepada retorika misalnya. Bagaimana kampanye itu menentukan retorika seseorang, kemampuan seseorang dalam berretorika, berpidato misalnya untuk menghipnosis banyak orang supaya mengikuti apa yang dia mau, supaya orang mendengarkan apa yang dia katakan, supaya visi dan misinya itu bisa didengar oleh banyak orang, lalu dia mengumpulkan banyak orang dan dia berorasi, dia berpidato dengan kekuatan retorika yang luar biasa, dan lalu membuat orang lain itu menjadi tertarik gara-gara retorika yang dia buat, menggunakan bahasa yang bisa diterima oleh banyak orang. Itulah sebabnya kenapa kajian-kajian retorika untuk menarik kekuasaan supaya orang memilih dirinya itu sangat berkembang pesat pada zaman dulu, pada zaman Yunani kuno misalnya, pada zaman-zaman masa lalu. Kenapa demikian? Karena orang untuk dipilih misalnya, maka dia mengandalkan kekuatan retorika, kemampuan retorika itu. Nah, ketika misalnya pemerintahan itu sudah terbelah, misalnya ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, maka kekuasaan-kekuasaan yang seimbang misalnya, maka diperlukan namanya komunikasi politik. Jadi kalau misalnya kita mau deskripsikan apa manfaatnya komunikasi politik, maka bisa kita bagi menjadi beberapa hal. Jadi manfaatnya komunikasi politik itu misalnya satu adalah untuk edukasi politik. Edukasi politik itu misalnya begini. Misalnya bahwa politik itu fungsinya adalah untuk mencerdaskan orang. Karena untuk mencerdaskan orang maka perlu ada namanya pendidikan politik.
supaya orang yang memilih diri kita ini adalah orang-orang yang memilih secara rasional. Dia memilih kita ini bukan pada pilihan-pilihan yang non rasional karena bapaknya, karena ibunya, atau karena kekuatan mistik dari kita, dari sang pemimpin misalnya. Bukan, tapi pemilihnya adalah pemilih rasional. Apa tujuanmu memilih saya? Kenapa engkau harus memilih saya? Dan kenapa kita harus memilih? Itu namanya bahwa komunikasi politik itu untuk edukasi politik. Itu yang pertama diantaranya. Yang kedua juga komunikasi politik itu tujuannya juga diantaranya untuk mempertahankan nilai. Mempertahankan nilai itu bahwa komunikasi politik jangan sampai kalau misalnya saya berkomunikasi dengan dirimu, saya masuk partaimu, ada nilai-nilai yang harus kita pertahankan. Misalnya saya sebagai orang Jawa misalnya, saya berkomunikasi dengan penguasa, saya berkomunikasi dengan siapapun supaya nilai-nilai kejawaan itu tidak dihapus dalam pemerintahannya. Supaya nilai-nilai yang saya miliki itu tidak dihilangkan oleh kekuasaan, karena kekuasaan itu memiliki daya represif misalnya, memiliki daya untuk menghilangkan nilai. Maka dengan komunikasi politik, nilai-nilai itu bisa dipertahankan. Nah itu. Kemudian yang ketiga, bisa juga untuk bagi-bagi kekuasaan. Kamu dapat apa, saya akan memilihmu, tapi saya dapat apa. Itu namanya untuk bagi-bagi kekuasaan. Kamu nanti dapatnya ini, kamu dapatnya ini, kamu nanti akan saya jadikan menteri dan lain sebagainya. Atau nanti jatah menterinya berapa dari partai politik apa, itu untuk bagi-bagi kekuasaan. Kemudian di antara fungsi dari komunikasi politik lagi adalah to change. To change itu untuk merubah. Pada awal kalinya dia milih sana itu. Tetapi setelah dia komunikasi politik dengan saya misalnya, dia lalu memilih saya. Awalnya dia tidak suka dengan saya. Tetapi karena saya berkomunikasi dengan dia, maka dia berubah pikiran. Nah, perubahan pikiran itulah yang diharapkan dari komunikasi politik diantaranya itu. Sehingga banyak sekali toh, misalnya kita melihat pada awal kalinya dia mendukung si A, tapi gara-gara berkomunikasi beberapa kali, bertemu berapa kali, lalu pilihannya berubah. Awalnya mendukung A, tiba-tiba mendukung B. Kenapa? Karena B ternyata mampu berkomunikasi dengan cara yang baik, ada transaksi-transaksi yang menguntungkan semua pihak, menguntungkan berbagai pihak. Akhirnya berubah. Awalnya milih A, berubah milih B. Nah, itu fungsinya komunikasi politik. Maka dalam kehidupan itu sesungguhnya, wahai sahabatku, komunikasi itu sangat penting. Sehingga bisa dikatakan siapa yang pandai berkomunikasi, maka dia akan memenangkan kontestasi. Siapa yang komunikasinya bagus, bisa dipercaya, maka dia akan menjadi pemenang. Maka belajar komunikasi sesungguhnya adalah aspek yang paling penting. Komunikasi itulah yang menjadi perbincangan sejak lama oleh para filosof. Kenapa demikian? Karena dengan komunikasi kita bisa membuat orang yang awalnya tidak tertarik menjadi tertarik. Yang awalnya dia tidak mau berubah, dia bisa menjadi berubah. Itulah komunikasi. Makanya ada yang disebut dengan komunikasi satu arah, ada komunikasi dua arah, ada komunikasi yang bersifat transaksional. Kamu dapat apa, saya dapat apa, kalau saya begini nanti hasilnya kayak apa, dan lain sebagainya. Bagi para pelajar, bagi para mahasiswa, itu sangat penting untuk belajar tentang komunikasi politik. Jangan dibayangkan bahwa komunikasi politik itu misalnya harus komunikasi yang sifatnya masuk dalam partai politik. Tidak harus begitu. Tapi komunikasi politik kita lebarkan secara luas supaya pandangan kita lebih terbuka. Bahwa komunikasi politik adalah sebuah komunikasi yang diarahkan supaya keinginan kita itu bisa dipahami oleh orang lain, supaya hasrat yang kita miliki, ide, gagasan yang kita punya bisa diterima oleh orang lain dan bisa diterapkan dalam kehidupan. Misalnya begitu. Ketika kita punya ide dan gagasan lalu mentok, ada tembok, lalu kita berpikir cara apa ya yang terbaik yang bisa saya lakukan supaya bisa memiliki jalan keluar. Jalan keluarnya seperti apa? Itulah dalam arti yang lebih luas juga politik. Maka
Kalau misalnya kita ingin menjadi pemenang dalam kontestasi apapun ya ini ya, dalam pertarungan apapun itu, kontestasi, karena hidup sekarang ini kan kontestasi, maka yang diperlukan adalah kecanggihan kita dalam berkomunikasi. Kecanggihan seseorang dalam berkomunikasi itu sangat penting. Karena itu berkomunikasi perlu dilatih. Bukan hanya is born, tetapi juga is made, dibentuk by learn, dengan pembelajaran. Semoga kita termasuk orang yang bisa memiliki kemampuan berkomunikasi, sehingga kita dalam kontestasi itu kita bisa menang. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.